Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday teman-teman semuanya. Dan di video update Bitcoin ini kita mau sampaikan satu poin yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita semua pantau dan kita semua perhatikan. Sebenarnya di previous video yang Ethereum itu sempat saya bahas, tapi karena yang lebih banyak nonton di video Bitcoin ya saya coba untuk tambahkan lagi informasinya di sini. Alright, and teman-teman sekalian saya pengen inform juga nanti setelah dari Bitcoin video ini kita mau update juga untuk si Cardano. Jadi teman-teman kalau stay tune sampai ending kita bakal tambahin analisa untuk Cardano juga. Karena memang Bitcoinnya secara price action dia masih consolidate. Nah, nanti kita tambahin dari sana. Nah, teman-teman sekalian, jadi next week itu ada FOMC press conference dengan NFP di hari Jumat. So technically ini adalah minggu sibuk ya untuk market gitu. Kita tahu NFP merupakan salah satu data ekonomi yang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar, terutama buat mereka yang trading di currency atau foreign currency. Kemudian hari Kamis ini udah jangan dibilang deh ya. Hari Kamis jam 2 pagi ini FOMC statement, Fed interest rate decision, FOMC press conference. Ini yang udah paling ditunggu-tunggu. Secara suku bunga sih kita belum lihat ada forecast-nya. Tapi kalau kita lihat dari Fed Watch Tool pada pertemuan nanti, ini perkiraan masih dipertahankan ya di angka yang sama, belum ada pemangkasan. Tapi kalau kita lihat ya secara probabilities, kita mau cek nih. Ini adalah jadwal pertemuan-pertemuan pada tahun ini, teman-teman ya. Setidaknya sampai bulan 12. Pertemuan pertama itu diselenggarakan pada 31 Januari, which is kalau waktu kita ya 1 Februari gitu kan. Karena kita ada selisih waktu ya. Ketika kita di sini sudah lebih cepat, di sana lebih lambat gitu ya. Jadi kita sebenarnya datang dari masa depan untuk ya mohon maaf teman-teman, itu jokes ya, bercandaan. Nah, ekspektasi sementara lihat tanggal 20 Maret guys, itu udah mulai ada pemangkasan suku bunga. Probabilitasnya 51%, diturunkan 0,25% atau 25 basis point. Which is ini adalah momen ya menjelang halving. Makanya sebenarnya sangat menarik sekali di sini kalau misalkan kita berpikir ya, kenapa semuanya kok kelihatannya itu sudah seperti settingan gitu kan. Halvingnya bulan 4. Maretnya sudah ada pemangkasan suku bunga. So probably kalau orang bilang ya biasanya mereka yang percaya suku bunga dipangkas itu artinya kecenderungan market bisa koreksi. Nah sebenarnya kan nggak juga. Kita coba lihat dulu dong apa nih yang menjadi trigger dari pemangkasan suku bunganya gitu. Kalau The Fed menyampaikan dengan secara halus, dia bilang bahwa inflasi kita sudah aman terkendali ya, terutama nanti malam nih teman-teman. Nanti malam kan ada datanya nih, PCE Price Index ya kan, sekitar jam 20.30. Nanti ini jadi acuan juga. Jadi dia lihat lagi nih datanya, angkanya. Ini kalau beneran turun dari 3,2% jadi 3%, The Fed ya happy lah ya kan. The Fed happy, maka mereka nggak perlu istilahnya bilang kalau ini kita udah nggak perlu lagi lah istilahnya mempertahankan suku bunga tetap tinggi karena inflasinya semua sudah aman terkendali. Ya fine aja gitu loh. Kalau itu yang dilakukan tuh fine aja, kecuali The Fed dipaksa harus turun suku bunga nih. Kenapa? Kalau lu nggak turunin suku bunga sekarang, ini kita bakal masuk ke kondisi ekonomi yang parah gitu. Bakal banyak bank yang bakal lebih banyak lagi bank yang akan bangkrut. Nah, itu baru lain cerita. Berarti there's something wrong with the economy yang menyebabkan The Fed harus melakukan manuver. Nah, kalau ini kan secara santai, calm, everything's under control, CPI, inflation semua under control. Berarti buat mereka, ini kita nggak masalah, lah kita udah boleh mulai pangkas suku bunga. Ya kan kusyuk gitu loh, adem ayem teman-teman. Maka itu bisa memberikan dampak yang justru positif terhadap market. Kenapa? Karena ya suku bunga sudah mulai turun, ini artinya yields juga akan mulai cenderung turun, dan pada saat itu terjadi ya I think we are fine gitu loh ya. Istilahnya money flow itu akan kembali lagi ke aset berisiko, which is saat ini sudah Nasdaq, S&P 500 itu semua sudah all time high. Ya kita udah sempat kasih update itu. All time high-nya Nasdaq ya, sebelum akhirnya dia mengalami koreksi itu sudah terjadi sejak kapan nih? Bullish. Wah, ini menarik sekali. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi sudah ini masih Solana teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, officially new at all time high pada tanggal 20 Desember 2023. Jadi memang ini sebenarnya sangat menarik sekali ya.
Per kondisi 20 Desember money flow-nya sudah masuk, dan sampai hari ini pun Nasdaq, S&P 500 itu masih all time high. Jadi memang sebenarnya mereka sudah duluan, Bitcoin mudah-mudahan nyusul dengan adanya Bitcoin ETF spot yang juga di-approve. Walaupun Grayscale berjualan, tapi hype-nya masih dipertahankan. Bitcoin berusaha untuk bertahan di atas level key tertentu ya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat pergerakan Bitcoin dalam beberapa hari terakhir, menurut saya sangat dipengaruhi oleh FOMC. Mengapa demikian? Ini faktanya guys, fakta yang kita temukan di market ya. Ini nggak ada Bitcoin ETF spot approval pada sekitaran 10 Januari 2023, tepat 1 tahun lalu. Itu kita belum ngomongin soal ETF spot akan di-approval, ya kan? Masih panjang prosesnya. Tapi kenapa market bullish? Jawabannya the Fed. Karena market percaya 2023 Fed bakal pivot. Dan pivot yang terjadi pada saat itu adalah naik suku bunga, naik suku bunga, naik suku bunga, naik suku bunga. Oke, kita nggak naikin suku bunga. Kita pause rate hike-nya. Stop. Sampai di angka tertentu. Nah, itu terjadi. Kemudian, harga turun, ya. Dan kita lihat di sini, apa yang menyebabkan harga mengalami crash? Itu Jerome Powell yang bilang bahwa suku bunga itu kelihatannya akan lebih tinggi lagi. Likely to be higher. Jadi harga turun, tapi ternyata liquidity sweep dan harga nanjak. Kenapa bisa nanjak? Itu ada faktor juga dari Silicon Valley Bank yang bangkrut. Kemudian The Fed mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan dengan Bank Term Funding Program. Ya, jadi BTFP ini untuk perbankan disupport sama mereka, disuntik dana, dan boom, market ngepump. Jadi antisipasinya adalah market merasa bahwa oh ini kayaknya bakal begini dan lain-lain gitu ya. Nah, the first time BlackRock dan kawan-kawan itu nge-file Bitcoin ETF spot ke SEC itu 20 Juni guys. Pada sekitaran bulan Juni 2023 baru market rally, dan semenjak itu kita ngelihat sentimennya sangat dipengaruhi oleh ETF ya. Di sini ada Valkyrie dengan launching ETF spot Ethereum ETF ya, ini untuk futures kalau nggak salah. Kemudian ada false news from Cointelegraph ya kan soal Bitcoin ETF spot di approve, nanjak dia ya kan. Dan di sini positive sentiment nih gara-gara Bitcoin ETF spot application ya kan yang udah masuk dan terus diproses sama mereka, diperbaharui, direvisi, itu terus dijalankan dan ngasih indikasi yang sangat positif pada pergerakan Oktober. Nah, namun teman-teman, ini menurut saya kuncinya. Jerome Powell mengeluarkan statement dovish pada sekitaran pertemuan di 1 Desember 2023 baru market mengalami rally. Jadi kalau teman-teman bilang, The Fed kayaknya nggak bakal ngasih pengaruh banyak deh. Loh, justru karena The Fed juga kita bisa lihat market mengalami rally. Ya, ini 1 Desember 2023 ada statement nih dari Jerome Powell sekitar jam 11 malam. Jadi bukanlah suatu kebetulan setelah konsolidasi begitu lama tiba-tiba dia naiknya di tanggal 1 Desember 2023 guys. Ya, ini kalau kita marking dengan vertical line ya biar teman-teman bisa lihat tuh. 1 Desember 2023 pas di situ boom harganya naik, breakout dari konsolidasi dan baru dia rally. Ya, ini terlepas dari sentimen ETF spot juga yang positif. Tapi intinya Jerome Powell pun, The Fed pun itu masih memberikan pengaruh terhadap market. Jadi like it or not, apalagi sekarang institusi sudah bermain. Ya, kita tahu permainan ini termasuk dalam BlackRock dan kawan-kawan ya. Ini berarti ya market secara tidak langsung sudah Matrix Sport size BTC, ini ya fake outnya ya teman-teman ya. Dan ya sejauh ini kita lihat suka tidak suka mau tidak mau ya pengaruh dari The Fed itu ada teman-teman terhadap market karena money flow-nya ya dari sana gitu. Nah sekarang market mulai konsolidasi nih ya dari sejak hari Rabu, Kamis, Jumat. Walaupun BlackRock ngirim barang, walaupun Grayscale ngirim barang, tapi kita lihat fakta menariknya adalah market sepertinya cenderung menunggu The Fed ya atau Jerome Powell untuk memberikan statement pada pertemuan minggu depan, dan ini udah semakin dekat. Nah, fakta menarik lainnya adalah waktu saya melakukan trading report ya, waktu saya menjalankan trading report pada bulan November itu saya sempat mengalami kesulitan di awal bulan saya bertransaksi karena saya tipikal trader yang mungkin swing ya, lebih kepada swing trade, jadi masuk kemudian buat nge-catch momentum pergerakan yang signifikan atau impulsif. Kendalanya adalah market nggak terlalu kenceng pada saat itu. Jadi waktu di 1 November
awal November, ketika The Fed di situ ada pertemuan ya. Ini bukan Desember by the way, November sebelum itu ya. Nih teman-teman. Ini kan yang tadi saya tunjukin 1 Desember. Nah, kita buka nih ya pada tanggal awal-awal November. Jadi 1 sampai 4 November nih 2023. Teman-teman lihat. Waktu itu minggu sibuk, percis kondisinya kayak hari ini. Kayak minggu depan ya. Hari Kamisnya FOMC statement, Fed interest rate decision, dan press conference. Kemudian hari Jumatnya itu ada non-farm payroll. Jadi percis teman-teman dengan kondisi saat ini. Nah, waktu itu saya paksakan untuk tetap transaksi. Ya, faktanya adalah Bitcoin-nya pada saat sekitaran November itu pergerakan cenderung channel saja seperti ini. Nih, November awal nih teman-teman tuh. Ya, dari tanggal berapa nih? 1 November sampai kisaran ya 7-8 lah ya, karena kan di sini dia sampai tanggal 3 November ya, kayak awal-awal doang gitu. Kita bisa lihat teman-teman, ini pergerakan cenderung membentuk channel saja untuk Bitcoin. Dia flat konsolidasi, bahkan kalau misalkan teman-teman notice di sini tuh sebenarnya konsolidasi. Flat. Ya, nggak naik, nggak turun, dia consolidate, ada fake out atas, ada fake out bawah, baru kemudian dia breakout setelah tanggal 8 November. Tapi semenjak FOMC, ya kan, semenjak The Fed dan kawan-kawan, dia flat-flat saja gitu loh ya. Menunggu kepastian, dan after FOMC baru ada clear direction. Nah, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk pergerakan saat ini. Jadi apa yang saya lakukan? To be honest ya, saat ini menyadari saya punya kelemahan di sana. Kemudian kita memahami posisi market juga kok sudah mulai terkonsolidasi. Maka technically, kalau saya lihat ya teman-teman, maka secara technical sebetulnya dari konsolidasi ini membuat saya mempertimbangkan kembali apakah sebaiknya kita di sini paksakan tetap bertransaksi secara agresif, atau justru lebih baik kita playing defensive. Jangan terlalu agresif, jangan terlalu dipaksakan. Ya, sekiranya seperti itu. Nah, jadi sedikit summary untuk penjelasan saya seputar ini. Ini kita ngomongin cuma dari perspektif fundamental ya. Kalau teknikalnya kalian bisa lihat lah, ini flat konsolidasi gitu, ya kan. Kalau mau tahu pergerakan istilahnya secara direction, simpelnya gini guys. Breakout, it means Bitcoin bisa rally kembali. Kalau dia reject dan ketahan di trendline, it means sell short atau bear itu masih bisa mendominasi pasar. Jadi masih bisa ngebawa harga Bitcoin turun terkoreksi sampai ke analisis kita yang kemarin, yaitu di kisaran range price $37.700. Even lower, kalau misalkan level tersebut break, artinya kita bisa melihat Bitcoin itu memasuki skenario yang kita mention sebelumnya. Jadi kita kali ini nggak ketahan di 38% guys, tapi bisa sampai 50% lagi, sama seperti analisis sebelumnya. Oke, kira-kira seperti itu, semoga cukup jelas dari segi teknikalnya. Nah, dari segi fundamentalnya, saya simpulkan, market kelihatannya akan menunggu The Fed. Dia memberikan statement pada saat press conference. Kuncinya ada di sana. Kalau The Fed bilang tahun ini kita akan pangkas suku bunga, confirm. Ini bulan Maret, karena next pertemuan adalah di Maret, bukan Februari. Ya, Februari waktu kita sih. Waktu mereka Januari gitu ya, bukan Februari. Kalau pertemuan mereka di bulan Maret, ketika The Fed memberikan statement tersebut, percayalah ini angka akan nge-boost di atas 51%, udah pasti. Very likely 72-73% itu bakal jadi angka yang akan terjadi ya setelah The Fed memberikan statement itu. Ditambah, ini berubah semua nih, yang warna biru ini akan berubah nih. Karena ekspektasi sementara, sampai dengan akhir tahun 2024, The Fed akan menentukan suku bunga itu berada di angka 3,75% sampai 4%. Artinya ada pemangkasan suku bunga dari yang saat ini, angkanya ada di 5,25% dan 5,5%, itu artinya turun sekitar lebih kurang 1,5% guys. Nah, itu bakal menjadi sebuah kondisi yang cukup menarik. Di satu sisi melemahkan nilai dolar terhadap mata uang lain, di satu sisi untuk market stock kemudian aset-aset berisiko itu akan cenderung bullish. Technically seperti itu guys. Alright, fundamentally seperti itu. Ya, semoga cukup jelas nih seputar hal tersebut. Saya sudah sampaikan secara detail, dan berikutnya kita tambahkan sedikit analisa untuk Cardano. Jadi teman-teman bertanya soal Cardano gimana ya? Cardano itu semenjak dia konsolidasi di sini, ini sebenarnya sudah bisa dikatakan dengan istilah momen dimana dia create order gitu ya. Jadi dia coba untuk ngumpulin order dari market, dan ternyata terlihat di sini sempat ada fake out. Jadi liquidity sweep mengambil order lebih banyak, kemudian dia breakout
dari trend line ya yang dipercaya sebagai trend line keramatnya, dan setelah breakout dia technically bullish. Saat ini apa yang terjadi? Cardano gagal mereclaim SNR atau resistance major, dan bisa terlihat dengan tail candle yang terbentuk di sana. Ya, nge-spike ke atas, nge-spike ke atas, nge-spike ke atas. Berarti setiap kali berusaha untuk breakout, selalu ada resistance ya, selalu ada tahanan, selalu ada sellers yang masuk di sana menekan harga Cardano untuk tidak lebih tinggi dari 0,6 dolar. Kalau dia mengalami retracement saat ini 0,45 dolar, ini adalah level resistance major sebelumnya. Bayangkan, Cardano tertahan di sana semenjak tanggal 19 September 2022. Dia tidak mampu create higher high semenjak itu. Dia mengalami rejection, jadi seperti double top. Lalu, setelah breakout, wajar nggak sih kalau kita ketahan di sana? Sangat wajar. Bila breakdown lebih rendah dari level itu, saya antisipasi kita masuk ke dalam range 0,4 dolar, maka ini menjadi range paling ideal untuk start accumulate kembali. Ini buat teman-teman yang percaya pada Cardano. Kalau misalkan kurang belief dengan Cardano, ya udah sebenarnya tinggal nge-keep aja kalau nyangkut dengan ekspektasi. Secara struktur pun kita bisa katakan ini membentuk potensi higher low. After higher low, harusnya harapannya ada higher high. After Bitcoin rally, harusnya harapannya ada penguatan lagi. Minimal apa? Kalau misalkan dia nggak bisa ngetes all time high tahun waktu bull market sebelumnya, ya minimal kita bisa retest ke sini guys, yaitu 1,18 dolar. Nah, di situ bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman start exit, atau mungkin kalian bisa swap koin kalian ke koin-koin yang kalian rasa secara fundamental itu lebih baik lagi dibandingkan dengan Cardano. Yaitu pertimbangan ya. Tapi buat teman-teman Cardano ini menurut saya ini udah kepalang tanggung ya. Karena ini udah retracement-nya juga menurut saya bagus, naik impulse, turunnya korektif. Ya kan, kalau holding ini harusnya ekspektasi adalah dia create higher high. Dan Cardano salah satu yang naiknya cukup signifikan guys, sejak bulan Oktober itu mengalami penguatan dari 0,24 dolar naik sampai topnya di 0,67 dolar. 179% menurut saya cukup oke lah ya. Alright, so analisis saya seputar Cardano singkat seperti itu saja, karena memang menurut saya ini turun korektif bagus, tinggal cari opportunity aja ya untuk teman-teman start accumulate lagi dan build order lagi. Probably 50% atau 61.8% bisa menjadi tahanan kuatnya untuk pergerakan Cardano berpotensi menjadi higher low-nya. Alright, kira-kira seperti itu. Thank you very much guys for having me in this video update. Don't forget to check out our description buat teman-teman yang ingin bergabung pada SAG ya di periode bulan Februari. Next week kali ya, next week belum ya, harusnya 2 minggu lagi kita akan ada webinarnya buat teman-teman, jadi kita bisa persiapan untuk menghadapi market pada bulan Februari. And thank you very much guys for watching this video. Don't forget to hit the subscribe button dan likes buttonnya kalau kalian support YouTube channel ini. And of course, ya, as always teman-teman, harapan saya adalah teman-teman bisa profit dan sehat selalu. God bless buat teman-teman semuanya. Enjoy your weekend and see you guys again soon. Cheers, bye-bye guys.